perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka saling bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR, akhir-akhir ini saya merasa heran. Mengapa Anda heran, Bu? Aku heran dengan apa yang sebenarnya Belanda mau. Tentunya sumber daya tenaga kerja kita yang melimpah. Ya, tetapi apa kurang kaya mereka selama 3,5 abad menjajah kekayaan kita yang diambil oleh mereka? Iya, dan sekarang mereka berusaha untuk menjajah kita kembali lagi. Kemerdekaan itu harus dipertahankan. Jangan sampai yang Anda bilang itu terjadi. Kemarin saya mendapat berita bahwasannya di beberapa daerah perlawanan sudah terjadi. Dan saat ini posisi Belanda dan Nika sudah ada di Pulau Jawa. tiba-tiba datanglah seorang prajurit yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Ada kolom apa ya datang kemarin? Saya dapat berita bahwasannya Belanda dan Nica telah mendarat di Magelang tadi pagi. Lalu, Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun mereka melanggar janjinya, semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan, Pak. Emang keterlaluan, mereka udah berjanji tapi diingkari. Kalau begitu, kita berangkat ke Magelang, lakukan pengawasan, jangan biarkan mereka bertindak lebih jauh. Siap, Pak. Diman, kamu saya tunjuk sebagai pemimpin pasukan. Laksanakan. siap, laksanakan. Di suatu sisi lainnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan rakyat Semarang. Selamat datang di Semarang, Tuan Brigadir Jenderal Bethel. Pak, saya dan rombongan merasa tersanjung atas kebaikan kalian. Saya berjanji akan membalas kebaikan kalian untuk tidak mengganggu Republik Indonesia. Terima niat baik Tuan, saya siap memberikan bantuan apabila Tuan membutuhkan. Terima kasih Pak Gubernur. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat, termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Istiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat busuk Belanda dan Nica. Depan kita berjalan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambahan dari para tawanan. Tapi di sini mudah sekali kita bohongi. Tapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai rencana kita dilelahkan oleh pribumi. Hai kalian, bagaimana markas? Apakah aman? Siap, aman. Belum ada tanda-tanda dari pribumi. Lanjutkan pekerjaan kalian. Siap. Setelah itu, salah satu anggota Nica mengajak tentara untuk keluar dari markasnya, sekalinya mencari udara. Akan tetapi, tanpa sengaja, rekan Indonesia mengetahui tersebut pada saat salah satu anggota Nica berhenti berbicara dengan tentara sekutu. Hei, ayo kita hirup udara segar. Ayo, aku udah bosan di sini. Aku ikut. Ayo. Tanpa sengaja, salah satu seorang warga membututi dengan cara bersembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga tokoh tersebut. Begini keberadaan aman di Indonesia, hendak membebaskan peran tokoh Belanda dan Ambarawa. Jadi kami datang ke sini dengan cara bersembunyi bersama rombongan kalian agar tidak ketahuan. Oh begitu toh. Memang singkatan dari Nica itu apa? Nica itu singkatan dari Netherlands Indicipil Administration, yaitu mintahan peralihan. Oh begitu. Warga yang bersembunyi mengikuti kegiatan ketiga tokoh tersebut keluar dari persembunyiannya.
Hai orang Madura, aku tahu kau hanya ingin membodohnya ke Indonesia, tapi aku tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Hah? Siapa kamu? Apa maumu? Aku warga sini, aku sudah mendengar hal-hal jahat yang kalian bicarakan. Akan kulaporkan pada warga Indonesia. Bahaya kawan, mari kita habis saja orang ini. Bentrokan antar senjata antara tentang sekutu dengan warga akhirnya didengar oleh masyarakat luar dan pada saat yang bersamaan tentara TKR dan KOL. Soeharto turut menyondongkan senjata seraya mengusir anggota NICA dan tentara sekutu dari markas persembunyian tersebut. Cepat, tinggalkan tempat ini sekarang. Merasa keberadaannya terancam, para anggota NICA dan tentara sekutu pun pergi meninggalkan markas tersebut. Soeharto yang merasa senang atas kepergian sekutu tersebut memberikan semangat kepada rakyat dan pasukan TKR Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan negara Indonesia tercinta. Saudara sekalian, kita sudah berhasil mengusir mereka dari Magelang. Tapi kita harus selalu mengikuti mereka. Kalau perlu kita desak agar Indonesia bisa merdeka. Merdeka. Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa, namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan pimpinan TKR. Letko Isdiman gugur tertembak TKR menghentikan perlawanan sementara waktu terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan TKR tertembak pasukan Belanda melarikan diri. Bagaimana Pak, pemimpin kita telah gugur padahal perang baru dimulai. Sudahlah, jangan terlalu berlarut-larut dalam duka. Ketentuan Gusti Allah kata tunggu hilang berganti. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kenapa ini? Kolonel Isdiman telah gugur. Kalian berdua urus jenazah Kolonel Isdiman ini. Siap, laksanakan. Lalu Jenderal Sudirman menawarkan diri kepada Kol Sarbini untuk menjadi pemimpin menggantikan Isdiman supaya tidak terus-menerus hanyut dalam suasana musuh yang kian lama dibiarkan berlari begitu saja. Baiklah Dirman, karena keputusanmu sudah bulat, keputusan apa yang akan Anda gunakan? Dalam situasi seperti ini, ditambah keadaan Ambarawa dikelilingi hutan-hutan, pastilah Belanda mudah untuk kita kepung. Karena medan seperti ini sudah makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita akan kepung mereka dan jepit mereka sampai situasi mereka mundur. Strategi ini dinamakan jepit kurang. Baiklah, strategi yang bagus. Kita akan lancarkan serangan esok subuh saat mereka terbuai dengan dinginnya malam. Siap, laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Dengan peluru meriuhkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubit, Belanda dan NICA semakin terdesak dan mundur. Para pejuang Indonesia berjuang untuk melancarkan serangan berontak ke Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Akan tetapi sekutu mundur meninggalkan kota Ambarawa. Sekarang pada tanggal 15 Desember 1945 untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selain itu, di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa.